Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Disyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan bersama pada kesempatan pagi hari ini, sore hari ini, atau mungkin kamu melihatnya malam hari ini. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang Allah berikan pada kita. Dan kita berharap kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dari kelas 1 sampai kelas 6, bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita dan memberikan ganjaran yang besar atas pengorbanan kita ketika berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Di antara hal yang perlu kita lakukan untuk menjadi orang yang baik adalah mencontoh orang-orang terdahulu yang memiliki kepribadian yang baik, memiliki perilaku yang bagus, memiliki tindak tanduk yang soleh. Dari sekian banyak orang yang bisa kita teladani, ya, diantaranya adalah para sahabat Nabi, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu sahabat yang mungkin sudah banyak diceritakan, tapi ini memang akan memberikan kita banyak inspirasi, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah ini adalah satu nama sahabat Nabi yang dia bukan berasal dari bangsa Arab, tapi dia berasal dari Habasyah yang memiliki kulit yang hitam, kemudian rambut yang keriting. Ya. Dan ketika zaman jahiliyah, sebelum kemudian Rasulullah SAW berdakwah, Bilal merupakan budak, yaitu orang yang dibeli oleh seseorang yang kemudian dia diperlakukan untuk membantu. Sebagaimana budak berarti dia mengikuti tuannya. Ya. Tetapi lihatlah bagaimana kemudian Islam datang untuk menerangi setiap orang yang membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Kendati Bilal itu adalah seorang budak yang dia tidak merdeka atas dirinya, tetapi cahaya Islam ternyata masuk kepada dirinya. Dia mendapatkan kebenaran dalam Islam. Dia mendapatkan kedamaian dalam Islam. Ya, berpindah dari agama jahiliyah menuju agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Bilal bin Rabah, budak yang hitam ini, kemudian dia masuk Islam, ternyata ada satu kendala, kesulitan, atau bahkan ancaman yang luar biasa dari tuannya, namanya Umayyah bin Khalaf. Dia seorang pembesar Quraisy yang kemudian dia memiliki Bilal sebagai budak. Mendapati Bilal masuk Islam, marahlah Umayyah bin Khalaf. Ya, marahlah sejadi-jadinya, sehingga Umayyah bin Khalaf memaksa Bilal untuk pindah lagi ke agama nenek moyang, yaitu agama yang menyembah berhala. Tetapi Bilal sudah merasakan manisnya iman, manisnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umayyah bin Khalaf tambah lama tambah marah melihat kegigihan Bilal mempertahankan akidahnya. Sampai kemudian Bilal itu dibawa ke gurun pasir dengan kondisi matahari yang sangat panas.
Kemudian tidak hanya itu, Bilal diletakkan secara telentang, tidak menggunakan baju, untuk kemudian dia dibaringkan di atas pasir yang panas. Kemudian matanya tidak boleh terpejam, harus melihat matahari. Dan tidak hanya itu, dia disiksa dengan ditaruh sebuah batu besar di atas perutnya. Dan tidak hanya itu siksaannya, ya, dia kemudian Umayyah bin Khalaf mencambuk, ya, kemudian mencambuk Bilal dan mengatakan, keluarlah kamu dari agama. Mendapatkan berbagai macam ancaman, penganiayaan yang luar biasa dari Umayyah bin Khalaf. Apa yang dikatakan Bilal? Bilal mengatakan ahad. Ahad itu menandakan Bilal masih teguh pendirian membawa akidah Islam, mengemban akidah Islam dan tidak mau keluar dari agama Islam menuju agama jahiliyah. Sampai kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Datanglah sahabat yang mulia bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk menyelamatkan Bilal, bernegosiasi kepada Umayyah bin Khalaf dengan mengatakan bahwa aku memiliki beberapa budak yang lebih kuat, lebih tangguh seperti Bilal. Kemudian untuk ditukarkan kepada Bilal. Dalam satu keterangan, tidak hanya ditukar dengan beberapa budak, Bilal itu juga dengan sejumlah uang. Akhirnya Bilal kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar Siddiq dan kemudian menuju barisan kaum muslimin. Kemudian dalam sejarah Bilal, ya, setelah kemudian Islam ini berada di Madinah, sampai kemudian Bilal diangkat sebagai gubernur, ya, dalam satu masa pemerintahan Islam. Dan kemudian Bilal tercatat sebagai orang yang ditugaskan khusus oleh Nabi secara istimewa untuk mengumandangkan azan. Makanya kalau kita lihat dalam sholat Jumat itu ada istilah Bilal. Ini memungkinkan merujuk pada sahabat Bilal bin Rabah yang dia melantunkan azan di masa Nabi Muhammad SAW. Begitulah Islam memberikan kesempatan bagi setiap orang dan memuliakan bagi setiap orang meskipun dia berkulit hitam, berambut keriting, ya. Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum," bahwa sesungguhnya seluruh umat manusia itu di hadapan Allah itu sama. Tetapi yang membedakan dari manusia itu adalah ketakwaannya. Inna akramakum, sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan Bilal diantaranya, kendati dia memiliki kulit yang hitam, ya, kemudian kendati dia dulu sebagai seorang budak, tetapi Islam datang untuk memuliakan dia. Oleh karena itu tetap semangat. Bagaimana kita melihat Bilal bin Rabah dari orang kecil, ketika dia mengenal Islam, belajar Islam, ya, melakukan amal yang soleh, kemudian dia menjadi orang yang mulia, bahkan kemudian dijamin surga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku bisa membaca banyak kisah-kisah sahabat dan itu menjadi teladan bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Demikian dari Pak Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.